Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana merekam layar dengan program aplikasi format factory. Aplikasi ini aplikasi yang cukup ringan, untuk biasanya banyak digunakan untuk proses convert video ataupun gambar. Untuk di versi 5.4 yang saya gunakan ini, itu banyak penambahan dari ininya, mulai dari screen record, kemudian joiner dan untuk cropping juga, dan banyak berapa penambahan dari versi sebelumnya ataupun penyempurnaan. Langsung saja kita akan bahas masalah berkaitan cara merekam layar laptop atau desktop kita menggunakan format factory, yaitu dengan memilih kita mau memasuki programnya. Jadi dengan format factory kita ini, kalau kita sudah install, kita ikonnya kayak gini, kemudian kita klik, maka tampilannya kayak gini. Kemudian kita pilih screen record. Inilah tampilan dari panel untuk screen record yang kita siapkan. Dari ini ada fasilitas untuk kamera, jadi akan muncul kameranya posisi di mana. Kemudian ini resolusi yang kita butuhkan. Kemudian ini cara merekod, ini pause, kemudian stop. Kemudian untuk settingannya, ini settingan ini bisa kita rubah untuk hotkey kamera F5. Misal ini stopnya kita F8. Kemudian ini untuk settingan sistemnya defaultnya, kita bisa merubah sendiri. Kemudian ini frame rate picture-nya, kalau standarnya di 24. Kalau kita mungkin ada videonya, bisa dinaikkan agar memperhalus hasil rekamnya. Kemudian ini settingan untuk mikrofonnya, kalau kita menggunakan di mikrofon. Oke, kemudian kita langsung untuk memulainya, tekan tanda lingkaran merah atau tekan F6. Itu sama aja di keyboard. Kita tekan aja record. Nah, kalau ini tandanya kalau sudah merekod, dia akan masuk ke sini. Kemudian di sini statusnya recording. Kemudian kita pilih ini. Saya punya ada materi tentang pengamanan jaringan. Jadi di materi ini kita akan membahas bagaimana tujuan keamanan jaringan itu sendiri, yaitu mulai ketersediaan, kehandalan, sama kerahasiaan. Kemudian pengamanan itu sendiri dilakukan dengan cara yaitu autentifikasi dan enkripsi. Jadi autentifikasi itu proses pengenalan peralatan sistem operasi, kegiatan aplikasi, dan identitas user ketika terhubung dengan komputer. Jadi ketika user itu terhubung, login dengan jaringan, melalui jaringan, dia akan masukkan user dan passwordnya. Kalau untuk yang tahapan enkripsi, jadi data itu sudah terenkripsi, kemudian jadi ada dua teknik yang untuk teknik enkripsi, mulai atau data enkripsi standar dan reverse Syamil Adnan. Ini risiko jaringan komputer, yaitu baik ancaman fisik maupun logik yang berlangsung dalam mengganggu kegiatan yang berlangsung dalam jaringan. Jadi ini yang dibutuhkan ketika jaringan kita butuh keamanan yang tinggi, jadi supaya data kita aman. Ini adalah panel untuk
standar, kemudian reverse Samir Adnan yang tadi itu teknik enkripsinya, kemudian risiko jaringan komputer. Jadi risiko ini bisa bersifat fisik maupun logik yang berlangsung dalam kegiatan di dalam satu jaringan. Jadi sangat dibutuhkan untuk pengamanan jaringan, karena ketika seseorang aktif jaringan, dia tidak akan tahu siapa yang mengakses data tersebut. Jadi dibutuhkan kita pengamanan yang sifatnya berlapis. Nah, ini adalah panel untuk tampilannya, tinggal kita pilih kemudian stop. Nah, ini sudah stop. Kemudian ini proses untuk penyatuan dari file-file yang baik audio dan capture-nya. Ini lamanya tergantung pertama dari komputer kita, kemudian berapa lama rekaman kita serta resolusi yang kita gunakan. Jadi ini itu adalah file WAV-nya, itu adalah rekamannya, audionya, sedangkan capnya atau itu adalah video capture, itu setiap digabur nanti jadi video itu. Ini hasil dari video. Kita akan membuka yang file ini aja. Nah, kalau ini tandanya kalau sudah merekod dia akan masuk ke sini. Kemudian di sini statusnya recording. Kemudian kita pilih ini. Saya ada materi tentang pengamanan jaringan. Jadi di materi ini kita akan membahas bagaimana tujuan keamanan jaringan itu sendiri, yaitu mulai ketersediaan, kehandalan, sama kerahasiaan. Kemudian pengamanan itu sendiri dilakukan dengan cara yaitu autentifikasi dan enkripsi. Jadi autentifikasi itu proses pengenalan peralatan sistem operasi, kegiatan aplikasi, dan identitas user ketika terhubung dengan komputer. Jadi ketika user itu terhubung login dengan jaringan, melalui jaringan, dia akan masukkan user dan passwordnya. Kalau untuk yang tahapan enkripsi, jadi data itu sudah terenkripsi. Ya sudah. Coba kita cek resolusi dari ininya, kita tutup. Kemudian kita buka aplikasinya ini. Coba kita cek aplikasinya, klik properties. Jadi coba kita lihat detailnya. Jadi dia mengikuti resolusi desktop kita besarannya. Oke, sekarang kita mencoba untuk memformat. Saya memiliki gambar resolusi web, kemudian kita akan format ke PNG. Langkahnya pertama, coba kita klik formatting ini, itu PNG, klik, kemudian add file, kemudian kita cari filenya di mana. Itu dia ada di sini, kita coba pakai yang itu, ikon yang versinya web. Oke, kemudian kita coba cek all file. Oke, kemudian open. Kemudian tekan OK. Nah, setelah itu kita start. Menandakan bahwa itu sudah selesai. Nah, kita pilih itunya, file lokasi filenya. Nah, ini hasilnya. File yang tadi kita convert. Kemudian kita coba sel kapasitasnya berapa. Klik itu, kita coba propertiesnya.
Ini juga berlaku untuk MP4 dan ini. Tapi pengalaman saya itu untuk video MP4 ini, meskipun kita setting resolusinya, kita itu ada penurunan kualitas ataupun peningkatan size-nya. Kita oke aja, pilih standarnya. Mungkin ini dari video tutorial dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.